Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kesaksiannya Ibu Marike tadi bagus banget ya Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa apa yang dialami oleh keluarga Ibu Marike juga akan dialami oleh Bapak Ibu ya. Sudah begitu banyak kesaksian, dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita mengalami terobosan mujizat dalam hidup kita, itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan Bapak Ibu alami, itu adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menceritakan tentang kasih Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mendengar berita, kalau kita lihat situasi-situasi alam, maka Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita sudah ada di hari-hari terakhir di dalam kehidupan di muka bumi ini. Kita berkata bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang semakin jahat, ya. Dan boleh dikatakan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, temanya adalah hari sudah jauh malam, Bapak Ibu. Kita perlu berjaga-jaga. Nah, Roma 13 kita baca di dalam ayatnya yang ke-12. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Kita biasakan membaca firman, mengeluarkan suara ya. Jadi kita berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita perlu mengisi telinga kita dengan mendengar firman itu sendiri ya. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu di rumah, tapi bisa mengeluarkan suara ya, tidak perlu di unmute mic-nya, tapi Bapak Ibu baca sampai Bapak Ibu mendengarkan sendiri firman ini. Oke, kita baca sama-sama. Roma 13 ayatnya yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, ya. Alkitab di dalam terjemahan sehari-hari berkata, saya baca buat Bapak Ibu ya, dikatakan di sini, malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi akan siang. Jadi, baiklah kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Kita harus melengkapi diri kita dengan senjata terang, ya. Nah, kalau dari terjemahan sehari-hari dikatakan bahwa kalau di dalam terjemahan yang biasa tadi, terjemahan bebas tadi dikatakan bahwa hari sudah jauh malam. Tapi dalam terjemahan sehari-hari, malam sudah hampir lewat. Ya, saudara, kita tahu bahwa ketika malam semakin gelap, jam 12, jam 1, jam 2, itu kegelapan sampai jam 3 itu gelap banget, ya. Tapi kita tahu bahwa itulah masa di mana matahari akan kembali muncul, ya, fajar akan menyingsing. Jadi sesungguhnya itu adalah tanda pagi akan segera tiba. Amin. Nah, dikatakan di sini ketika malam itu berbicara tentang apa, ya? Malam itu berbicara tentang kegelapan, ya. Kita tahu malam itu adalah waktu di mana kegelapan itu berbicara tentang masalah-masalah yang semakin datang memenuhi bumi ini. Dan memang kalau kita perhatikan, sejak dulu, zaman dulu, itu masalah sudah ada Bapak Ibu ya. Tetapi kalau hari-hari ke belakang ini Bapak Ibu perhatikan, maka masalah itu semakin bertubi-tubi ya. Intensitasnya itu semakin meningkat ya. Masalah semakin mewabah di seluruh bumi. Mana ada zaman dulu kita pakai masker, ya enggak? Mana ada zaman dulu, ya. Dulu orang takut ya dengan dengar suara setan ya. Ada atau suara hantu ataupun kondisi-kondisi yang lain. Tapi hari ini orang batuk aja udah menakutkan, benar enggak? Coba saudara satu lift dengan saudara naik lift, di dalamnya ada orang yang batuk-batuk. Saudara takut enggak? Saudara takut apa coba? Takut corona. Iya kan Bapak Ibu? Artinya bahwa yang dulu bukan masalah, orang batuk itu biasa, sekarang udah jadi masalah nih. Orang udah mulai takut, udah parno dengan situasi-situasi yang biasa aja. Karena apa? Karena hal-hal yang dulu nggak pernah ada tuh, sekarang itu wah semakin membuat menakutkan ya. Kalau kita dengar berita-berita viral-viral yang ada sekarang ini, itu tentang kejahatan yang rasanya dulu tuh kita jarang dengar, tapi hari-hari ini tuh kejahatan itu semakin meningkat Bapak Ibu ya. Ada pembunuhan, ada perselingkuhan, ada pemberontakan, dan
Kemarin tanggal 27 ya, tadi malam kemarin saya dikirimin berita-berita dari Pakistan, Bapak Ibu ya, ada banjir yang begitu merajalela di daerah ini, udah ribuan orang yang meninggal, dan udah begitu banyak rumah-rumah yang hilang ya, rumah-rumah gedung-gedung yang besar roboh, saudara ya. Wow, ini kondisi-kondisi yang akan terjadi yang lebih parah ke depan, karena bumi yang saudara dan saya tinggali ini akan lenyap. Berarti semua yang ada di atasnya ini akan hancur, ya kan Bapak Ibu? Dan ini tanda bahwa kita semakin ada di dalam kegelapan hari-hari terakhir di muka bumi ini, ya. Dan kalau kita berbicara tentang kegelapan, maka tentunya di dalam gelap kita nggak bisa melihat dengan jelas, ya. Kita perlu cahaya atau kita perlu lampu, ya. Tetapi kapan kita tahu bahwa terang akan segera datang? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa bumi yang saudara dan saya tinggali yang penuh dengan berbagai kejahatan, masalah, persoalan ini akan segera berakhir. Dan akan tiba waktunya bahwa kita akan ada di dalam terang Tuhan. Sebab itu, di hari-hari ini, apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus lakukan? Ya, kita harus mengizinkan terang Tuhan untuk menerangi setiap pihak, sehingga kita tidak menjadi anak-anak gelap, tapi kita menjadi anak-anak terang. Karena semuanya akan diterangi. Tidak akan ada pun satu pun yang tersembunyi, Bapak Ibu. Semuanya akan. Dan Alkitab di atas berkata tadi yang kita baca, kita perlu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, dikatakan di dalam ayat bacaan kita, kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap, ya. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Terjemahan sehari-hari berkata, kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Kenapa? Karena kelak nanti, terang itu akan bersinar, dan apapun yang kita lakukan di tempat-tempat gelap, itu akan nyata. Dan kalau saudara perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan gelap yang akan terjadi. Bapak Ibu, maaf, apakah suara saya terdengar? Bisa terdengar dengan jelas? Apakah saya bisa dengar dengan pasar? Jelas ya. Oh ya, oke, puji Tuhan. Sinyal saya kurang stabil ya di sini. Oke. Nah, kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5, Bapak Ibu, dikatakan di sana, hari-hari terakhir saya tidak bisa melihat dengan jelas ya. Enggak, saya yang tidak bisa melihat apa? Melihat ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Di dalam 2 Timotius 3, saya mau membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Cuman tadi nggak muncul di layar saya, makanya apakah saya tidak terdengar? Nah, ini saya sedang pindahkan ke hotspot saya. Oke. Ya. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 Bapak Ibu. Ya. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Alkitab berkata ayat 5,
secara lahiriah, ya artinya secara tampak fisiknya, mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi orang-orang ini pergi ibadah, orang-orang ini orang Kristen, ya sepertinya beribadah, tapi Alkitab bilang begini, tetapi pada hakikatnya atau pada dasarnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu adalah pertama Bapak Ibu merubah hidup kita. Kalau kita baca firman setiap hari, kita beribadah kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita memperkatakan, mendeklarasikan, maka hal yang akan terjadi dalam hidup kita adalah kita akan berubah. Kita yang dulunya pemarah, kita akan jadi orang yang lebih lemah lembut. Kita yang dulunya orang yang suka gosip, kita akan menjadi orang yang suka gospel, memberitakan firman. Kita yang dulu suka berontak, tidak taat, kita akan jadi orang yang taat. Itu kekuatan ibadah yang pertama itu adalah merubah hidup kita. Kita yang tadinya adalah penuh dengan kedagingan, hal-hal daging, kita akan berubah menjadi orang-orang yang hidup menurut roh. Kita yang tadinya berjalan di dalam gelap, nggak bisa lihat apa-apa, tapi ketika firman seperti cahaya datang menerangi langkah kita, Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Selama ini kita jalan dalam kegelapan, ya saudara lihat kegelapan semakin gelap, sehingga orang bahkan tidak tahu. Kalau saudara lihat ada banyak masalah yang terjadi akibat Bapak Ibu tahu bahwa banyak hal hari-hari ini saya banyak konseling dan banyak orang punya masalah itu masalah-masalah keluarga ya, suami istri yang selingkuh ya, anak-anak yang melakukan. Kenapa? Karena mereka ada dalam gelap. Mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, kata firman Tuhan. Mereka nggak tahu mana istrinya, mana suaminya, sehingga kasus-kasus yang mewabah hari ini itu karena orang gelap. Nggak bisa lihat mana yang benar dan mana yang salah. Orang ada di dalam kegelapan. Ternyata Alkitab sudah katakan bahwa di dalam 2 Timotius 3 tadi, kalau saudara lihat, itu judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat kondisi-kondisi orang yang sombong, tidak mempedulikan agama, berontak, ya tidak tahu mengasihi, berlagak tahu, suka menjelekkan orang, garang, ya. Wow, itu tanda bahwa ini ciri manusia akhir zaman. Dan Alkitab menyuruh Bapak Ibu dan saya, jauhilah mereka itu. Ya, saudara, jangankan bergaul. Saya cerita ya Bapak Ibu ya, beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu, saya itu saya kurang suka mendengar berita-berita yang menakutkan di luar sana ya, kondisi-kondisi dengan kasus-kasus kejahatan. Saya nggak terlalu, bahkan kalau misalnya di rumah ada putar, saya kadang nggak suka dengar Bapak Ibu, karena itu mempengaruhi jiwa saya rasanya. Dan ada beberapa orang konseling dengan saya, mereka bilang mereka takut dengan kondisi-kondisi ini. Lalu saya tanya, Bapak atau Ibu ada hubungan dengan orang-orang yang sedang mengalami kasus-kasus ini sehingga Bapak Ibu sampai terbawa sampai nggak bisa tidur? Rupanya enggak. Cuman karena nonton, dengar kisah-kisah yang sangat menakutkan itu, dan akhirnya sampai ke bawah-bawah ke dalam pemikiran, sampai takut menghadapi situasi-situasi itu. Dan saya juga akhirnya kemarin ya Bapak Ibu, saya tidak biasanya. Tapi kemarin tuh karena saya pas buka YouTube, saya sebenarnya mau cari khotbah. Tapi begitu ada muncul berita itu, ya orang-orang di dunia medsos tahu lah bagaimana membuat YouTube-nya ngetop gitu ya. Dan saya itu jadi kepo. Akhirnya saya dengar kisah-kisah yang sedang kejahatan yang sedang viral. Waktu saya dengar Bapak Ibu, ya namanya telinga kalau dengar hal-hal gosip itu ya, kan biasanya lebih gosip tuh digosok makin steep gitu ya. Artinya kita jadi kepo gitu, kepengen tahu gimana nih akhirnya, gimana nih, apalagi kalau judulnya tuh yang menarik gitu. Akhirnya saya dengar. Setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, kok bisa ya? Saya tuh rasa seperti energi saya itu terkuras. Saya rasa down, saya kebawa dalam situasi-situasi itu. Dan suami saya juga bilang sama saya, udah nggak usah dengar, udah nggak perlu dibawa sampai ke dalam alam sadar bawah sadar gitu kan. Lalu akhirnya saya berhenti, saudara, saya putuskan, saya stop menerima input-input yang mempengaruhi jiwa saya. Lalu saya mulai dengar firman, dan akhirnya saya seger lagi. Akhirnya saya temukan bahwa ternyata input itu bisa mempengaruhi kita. Apalagi kalau kita nggak siap, Bapak Ibu ya. Sebagai anak terang,
mari kita mulai selektif. Ya, selektif bukan cuma di dalam apa yang teman-teman di sekeliling kita, tapi juga apa yang kita konsumsi. Apa yang saudara perlu dengar. Ya, firman Tuhan itu adalah satu-satunya makanan bukan makanan pelengkap, tapi ini makanan utama yang saudara dan saya harus isi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Karena firman itu pelita, firman itu terang, suluk bagi jalan-jalan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, sebagai anak terang, kita pastikan bahwa kalau firman ada di dalam kita, maka kita bersukacita. Kenapa? Karena kita punya kepastian setelah bumi yang saudara dan saya tinggali. Ya, kalau saudara nonton atau kisah berita tentang Pakistan, saya lihat tadi pagi saya dikirimin berita Bapak Ibu, wow, itu rumah megah, rumah yang keren, tiba-tiba dalam sekejap roboh. Dan saya bayangkan orang-orang yang ada di dalam rumah itu seperti apa. Itu tiba-tiba kiamat, Bapak Ibu. Jadi jangan kita membayangkan nanti kalau nanti COVID ini terjadi, goncangan-goncangan ini terjadi, baru nanti kiamat. Oh, nanti tahun menurut perkiraan tahun 2000 sekian. Belum, ini masih jauh dari. Saudara, kiamat tuh bisa pribadi juga loh. Tiba-tiba sesuatu datang seperti apa yang terjadi di Pakistan itu, tiba-tiba banjir melanda, ratusan orang, ribuan orang meninggal seketika. Mereka kiamat seketika, Bapak Ibu. Dan apakah pertanyaannya, mereka sudah punya kepastian keselamatan? Hal yang menggembirakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya pagi ini yang ada di Zoom, yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Kalau kita adalah anak Tuhan, maka bumi yang saudara dan saya tinggali ini walaupun nanti akan berakhir, saudara sudah punya kepastian ada bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi hari-hari ini kalau saya mau berbicara, mau menyampaikan firman Tuhan, kita tidak hanya fokus untuk kita sembuh, kita tidak hanya fokus supaya mujizat terjadi, supaya pemulihan terjadi, kita diberkati. Jangan saudara, tapi sebuah kepastian bahwa apapun yang akan saudara dan saya alami ke depan, Yesus sudah jadi milik kita. Itu kepastian utama yang saudara dan saya harus miliki. Amin. Jadi kita perlu ada di dalam sebuah kepastian keselamatan yang kekal. Nah, kalau tadi kita lihat perbuatan-perbuatan daging di dalam 2 Timotius 3 tadi, menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri, egois ya, sombong, suka memfitnah, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, itu perbuatan daging. Dan orang-orang, jangankan saudara, orang yang di sekelilingmu, Alkitab bilang, kalau yang melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara jauhi mereka. Bukan berarti saudara jauhi lalu saudara, bukan. Tapi saudara tidak boleh ikut di dalam perbuatan-perbuatan gelap itu. Tapi kalau saudara ada di sana untuk saudara menyampaikan kebenaran, menasihati, mengingatkan mereka, itu penting. Itu penting. Itu poin yang akan nanti saya bagikan pagi hari ini. Karena Alkitab berkata bahwa kita harus menanggalkan perbuatan daging dan kita mengenakan senjata perbuatan baik sebagai senjata terang. Roma 13 tadi dikatakan ayat 13-14, marilah kita hidup dengan ini perbuatan terang yang perlu kita kenakan Bapak Ibu ya. Di dalam Roma 13 kita lihat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, ya. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Orang yang hidup di dalam terang, kita akan jadi orang yang sopan. Artinya menjaga perkataan ketika kita berbicara dengan anak kita, dengan suami, dengan istri, dengan teman. Berkata-katalah dengan sopan, ya Bapak Ibu. Cara hidup kita, cara bergaul kita sopan, Bapak Ibu ya. Jangan di dalam apa dikatakan di sini, jangan di dalam pesta pora. Jangan dengan pesta pora. Pesta pora itu artinya hidup karena dalam pesta pora itu kan lebih identik dengan minum-minuman keras ya. Sehingga akhirnya mabuk, Bapak Ibu. Hidup semau gue, hidup di dalam akhirnya percabulan ya, sehingga akhirnya banyak orang yang nggak bisa sadar ini suami atau ini istri, lalu akhirnya jadi terjadi perselingkuhan dan sebagainya. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam perselisihan,
ada pertengkaran, ya, ada perbuatan-perbuatan yang pemberontakan sampai kepada pembunuhan. Dan itu bisa juga disebabkan karena adanya iri hati, tidak senang melihat orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Dan Alkitab berkata tadi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ternyata sebagai jubah terang, anak-anak terang, yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kenakan dalam hidup kita di hari-hari ini adalah kita kenakan Yesus Kristus. Katakan, tulis di kolom komentar, saya harus mengenakan Yesus Kristus. Ya, mengenakan Yesus Kristus sebagai jubah kehidupan kita. Bahkan Yesus Kristus bukan cuma jubah di luar, tapi di dalam. Ya, makanya visi gereja ini adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Kalau Yesus tinggal di dalam saudara dan saya, maka cahaya Yesus itu akan memancar keluar dalam kehidupan kita. Orang akan melihat Yesus nyata di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Orang melihat kita sabar, orang melihat kita murah hati, orang melihat kita hidup dalam kekudusan, orang melihat kita hidup sebagai anak-anak yang menjadi berkat bagi dunia, dan orang akan memuliakan Tuhan. Kalau kita dengar berita-berita yang viral hari-hari ini, apa yang saudara bayangkan? Yang kalau saya sedih karena kenapa ya anak-anak Tuhan justru yang mempermalukan Tuhan dengan sikap-sikap hidup. Mari kita mulai reposisi hati kita supaya kita tidak mempermalukan Tuhan. Kalau dibilang nama sebagai orang Kristen, itu sedih banget Bapak Ibu, itu menyedihkan banget ya. Dan saya berdoa, biarlah kehidupan kita tidak lagi menyakiti hati Tuhan, ya. Tapi orang melihat terang Kristus. Seorang pemimpin besar India berkata, Mahatma Gandhi bilang, kalau orang Kristen semuanya hidup seperti Yesus, pasti dunia ini udah jadi Kristen semua. Pasti semua orang udah jadi pengikut Yesus. Karena hidupnya seperti Yesus. Tapi cukup miris, karena banyak anak Tuhan hidupnya tidak seperti Yesus. Bahkan menyalibkan Yesus dengan perbuatan-perbuatan kita. Pagi ini firman bilang, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita bisa cantik. Kita bisa jadi orang yang ganteng. Kita bisa jadi orang yang berpenampilan baik. Tapi itu bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Ya, berbusana, cara kita berbusana, cara kita berdandan, cara kita melakukan berbagai aktivitas, biarlah itu adalah kehidupan Kristus. Bagaimana wujud orang yang mengenakan Kristus ini? Galatia 2, ayatnya yang ke-20, dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Saudara katakan, hidup oleh iman. Jadi bagaimana caranya kita mengenakan Kristus? Ya, Alkitab berkata hidup oleh iman. Saudara tulis di kolom komentar, hidup oleh iman. Ya, ini lagu kalau saudara mau supaya setiap hari saudara ingat. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang
hidupnya, karena aku. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau kita hidup oleh iman, ya, hidup di dalam iman, iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena ketika kita punya iman kepada Tuhan, maka saudara akan memiliki kehidupan yang menang setiap hari. Efesus 6 ayatnya yang ke-16 berkata, dalam segala keadaan, jadi keadaan baik, keadaan tidak baik, saudara sakit atau saudara sudah sembuh, saudara sedang mengalami masalah ataupun sudah selesai, Alkitab berkata keadaan baik atau keadaan tidak baik, Alkitab bilang, pergunakanlah perisai iman. Wow, ternyata iman itu perisai. Perisai itu apa Bapak Ibu? Perisai itu adalah yang melindungi Bapak Ibu. Biasanya dalam peperangan itu dipakai di depan, ya. Kalau kita lihat tentang perlengkapan senjata Allah, maka salah satu Efesus 6 berkata salah satu perlengkapan senjata Allah itu adalah perisai iman, ya. Perisai iman yang Bapak Ibu dan saya harus gunakan, ya. Sehingga kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Karena dikatakan di sini sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iblis itu pakai senjata apa Bapak Ibu? Panah. Panah itu jarak jauh. Bapak Ibu dan saya nggak bisa lihat. Tiba-tiba kita udah kena panah itu. Ya, itu tembakan jarak jauh. Dan iblis itu licik Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya nggak perlu mendengar tanda-tanda untuk jatuh. Bisa tiba-tiba kita jatuh. Sebab itu kita harus memadamkan panah api. Wow, ini bukan panah sembarangan, panah berapi, panah beracun yang iblis lepaskan bagi anak-anak Tuhan. Dia nggak perlu urus orang-orang yang di luar Tuhan. Dia lebih fokus kepada anak-anak Tuhan, apalagi orang-orang pengikut Yesus. Kenapa? Karena ini musuhnya, dan dia mau untuk tarik kita ke dalam kegelapan. Sebab itu kita perlu mengenakan perisai, yaitu iman. Ya Bapak Ibu, iman itu adalah kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Pengharapan, fokus kita hanya kepada Yesus. Kalau kita fokus kepada masalah Bapak Ibu, ya, kita akan jadi orang yang mudah terpengaruh, ya. Masalah datang, kita down. Nanti kita semangat lagi, on fire lagi dengar firman, semangat lagi, bangkit lagi. Tapi kemudian masalah datang, down lagi. Kenapa? Karena kita fokusnya berubah-ubah. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, segala goncangan akan terjadi. Saudara tetap kokoh karena fokus kita hanya kepada Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara tulis di kolom komentar, saudara deklarasikan, saya mau fokus kepada Yesus. Amin. Kalau kita fokus kepada Yesus, maka kita akan punya iman yang kokoh di dalam Yesus. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab berkata kalau kita punya iman kepada Yesus, fokus kepada Yesus, saudara akan bisa memindahkan gunung. Wow, keren. Apa gunung saudara? Masalahmu, penyakitmu. Kalau kita dengar kesaksian daripada ibu mereka tadi, itu bukan cuma iman yang mendoakannya, tapi iman daripada ibu mereka. Dia yakin ketika dia didoakan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menerima nubuatan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya didoakan, jangan fokus kepada Pastor Luther yang berdoa, tapi fokus kepada Yesus. Lalu saudara ambil dengan iman apa yang didoakan dari kesaksiannya. Saya imani, saya yakini apa yang dikatakan Pastor Luther. Itu terjadi bagi saya. Terjadi. Alkitab bilang, jadilah menurut imanmu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu imani saudara sembuh, Bapak Ibu imani saudara pasti ditolong Tuhan, pasti Tuhan akan membela imanmu dan menolong saudara. Katakan amin. Dan pagi hari ini saudara pun akan mengalami kemustahilan. Matius 17 ayatnya yang ke-20 berkata, sesungguhnya, ini Tuhan Yesus yang bilang loh, bukan saya yang bilang. Dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu kecil banget Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, artinya
kecil banget ya. Kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Ya, ada terjemahan lain berkata, tercampaklah ke laut. Gunung ini akan pindah, ya. Apa itu gunung? Masalah yang kita hadapi. Persoalan yang kita hadapi. Mari berlatih iman. Saya ini tipe orang yang kalau saya ngalami apa-apa, nomor satu yang saya pikir, kalau orang sakit, saya akan berpikir kasih obat apa ya? Itu saya. Karena saya dibesarkan di rumah sakit ya dengan tante saya yang dia kepala kepala apotek saudara ya. Jadi apa-apa obat ya. Saya bersyukur ketemu dengan suami saya. Jadi kalau ada apa-apa dia bilang doa saja. Puji Tuhan, saya berlatih. Saya mulai melatih diri saya. Jadi kalau ada apa-apa, saya sekarang sudah tidak lagi nomor satu berpikir minum apa ya. Tapi saya mulai berpikir, saya mau berdoa. Dan saya katakan, saya sembuh. Saya mulai ucapkan kesembuhan. Bapak Ibu, kita perlu berlatih. Ya, kita perlu untuk melatih diri kita, untuk kita punya iman yang lebih lagi fokus kepada Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, kalau kita berkata kepada gunung, pindah, maka tidak ada yang mustahil bukan cuma bagi Tuhan, tapi bagi saudara dan saya. Amin. Saudara tulis di kolom komentar, saudara katakan dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi saya. Dan Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, kalau saudara dan saya bilang saudara punya iman, maka kita harus membuktikan iman kita. Salah satu bentuk untuk membuktikan iman kita itu adalah kita hidup taat menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pagi-pagi Bapak Ibu udah duduk di depan Zoom, sudah di depan YouTube, sudah di depan Facebook. Orang lain lagi pakai bed cover. Apa buktinya? Saudara sedang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Harusnya saudara masih tidur enak dong. Tapi pagi ini saudara sudah duduk mendengarkan firman Tuhan. Itu salah satu wujud saudara mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan ini tidak sia-sia. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan cuma Bapak Ibu, tapi mulailah ajak juga keluarga. Kalau Bapak Ibu udah duduk dengan firman, suami masih tidur, bangunkan dia. Kalau bapak sudah duduk, ibu masih tidur, bangunkan ibu. Kalau anak-anak masih tidur, bangunkan mereka. Karena kita nggak mau dong selamat sendiri. Amin. Jika perlu, kalau saudara punya keluarga, saudara kirimkan link. Saudara punya teman, kirimkan link. Dan pagi-pagi ketika Bapak Ibu bangun, telepon mereka. Ayo mujizat pagi. Ya, itu salah satu bentuk adalah kita mau untuk berbagi juga berkat keselamatan dengan orang lain. Karena ada upah, ada berkat. Contoh nih, kalau misalnya Bapak Ibu sudah tiba-tiba dikasih berkat, apakah Bapak Ibu tidak mau berbagi dengan semua keluargamu? Pasti maulah, apalagi kita punya anak, kita pasti mau berbagi dengan mereka. Ini adalah berkat yang unlimited, berkat yang sangat luar biasa. Mari kita belajar untuk berbagi dengan semua keluarga kita. Amin. Saya percaya ketika kita hidup mau menjadi berkat, maka itulah kita hidup di dalam iman, ya. Dan hidup oleh iman itu adalah kita harus punya yang paling utama adalah keintiman dengan Tuhan, ya. Kenapa saudara? Tanpa keintiman dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami Sebentar Bapak Ibu. Tanpa keintiman dengan Tuhan, maka Bapak Ibu adalah kita akan menghadapi hidup ini dengan sisa kehidupan. Alkitab berkata Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Kalau pohon yang carangnya terlepas daripada rantingnya terlepas daripada cabang utama, maka mungkin seketika rantingnya itu masih hijau, ya, atau buah masih ada di sana. Buah itu seketika masih ranum.
Tapi beberapa waktu kemudian, ranting itu akan layu dan akan dibuang ke dalam tempat sampah atau ke dalam api. Demikian pun kalau kita tidak intim dengan Tuhan, hari ini mungkin sepertinya kita masih diberkati, hari ini sepertinya kita masih sehat, tapi tunggu beberapa saat lagi kita akan kering dan layu. Alkitab berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, kita perlu berjaga-jaga di dalam doa, ya. Di dalam keintiman kita dengan Tuhan itu ada doa. Ada perkataan-perkataan, ada pujian penyembahan yang kita naikkan, ada sharing dengan Tuhan apa yang saudara sedang rasa, saudara sedang alami, ataupun saudara sedang lihat orang-orang yang sedang ada dalam masalah. Saya bersyukur ya, ada tim doa, Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di dalam grup ini, ya, puji Tuhan, mau untuk berbagi, untuk berdoa bagi saudara-saudara, sehingga kalau ada pokok-pokok doa yang masuk, maka ibu-ibu pendoa kita ini terima kasih untuk mau untuk berbagi dengan teman-teman. Mereka ada, Bapak Ibu juga yang mungkin mau untuk masuk di dalam tim, untuk mau berdoa bagi banyak orang, karena dunia ini sedang semakin gelap ke depan, goncangan akan semakin kuat ke depan, dan banyak orang butuh pertolongan Bapak Ibu. Sebab itu kita yang udah ditolong Tuhan, kita tidak ditolong untuk kita happy-happy sendiri, tapi mari jadi orang yang ditolong Tuhan untuk juga membagi kehidupan dengan orang lain. Ya, minimal doa kita. Ya, kalau saya terima permohonan doa, saya kirim langsung ke tim doa. Biasanya mereka langsung respon, mereka langsung turut berdoa. Bahkan kalau ada pernyataan-pernyataan mereka kirimkan lagi, saya kirim lagi, ada pernyataan seperti begini. Ini adalah bagian daripada kita hidup di dalam doa. Ya, orang-orang yang suka berdoa akan tidak jadi orang seperti 2 Timotius 3 tadi, menjadi orang-orang yang egosentris, egois, mementingkan diri sendiri. Tidak. Tapi kita mau berbagi dengan orang lain juga dengan doa-doa kita kepada mereka. Supaya apa? Kalau kita berjaga-jaga di dalam doa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, dia tulis tambah di bawahnya, roh memang penurut. Saudara nggak mau jatuh, saudara mau tetap kokoh di dalam iman, itu roh, ya. Tetapi daging lemah, dan Tuhan tahu. Makanya saya pernah berbicara bahwa Tuhan tidak akan terkejut kalau saudara bisa saja berdosa atau jatuh di dalam dosa. Makanya dia kasih deterjen, yaitu firman-Nya, untuk membersihkan saudara yang sudah kotor oleh dosa. Dan buat Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita datang mengaku dosa kita, dia menyucikan kita dan memulihkan kehidupan kita. Yang penting kita ngaku, Bapak Ibu, ya. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga di dalam doa. Jangan pernah merasa kuat, ya. Alkitab berkata, kalau kamu merasa kamu kuat, hati-hatilah supaya kamu tidak jatuh. Sebab itu orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Orang yang tahu dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia tahu bahwa dia butuh Tuhan. Sehingga dia menjadikan doa sebagai nafas kehidupannya. Artinya setiap hari dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Dan itu adalah gaya hidup orang yang berjaga-jaga di dalam doa. Dan ketika kita intim dengan Tuhan, keuntungannya adalah kita akan mengetahui hal-hal yang rahasia. Alkitab berkata, Tuhan tidak akan melakukan apapun tanpa berbicara kepada hamba-hambanya. Ya, saya beberapa hari ini saya banyak mendengar nubuatan daripada hamba-hamba Tuhan, termasuk kalau saudara mau dengar juga ada Pastor Luther juga sering menyampaikan nubuatan tentang kondisi-kondisi yang akan terjadi di tahun 2022 sampai 2025, apa yang akan terjadi. Beberapa pastor-pastor juga menyampaikan hal yang sama. Nah, saya menyimak ya apa yang akan terjadi ke depan. Salah satu yang terjadi adalah akan ada goncangan yang semakin hebat. Tapi akan ada juga pemulihan besar yang terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan ada Injil menyebar ke seluruh bumi. Akan ada keterkejutan, ada orang-orang yang tadinya terdahulu jadi terkemudian jadi terdahulu. Kita perlu waspada Bapak Ibu. Saudara akan terkejut ketika orang-orang yang tadinya sungguh-sungguh dengan Tuhan, tiba-tiba dia hilang dari peredaran. Ada orang yang tadinya nggak dikenal, tiba-tiba dia melejit menjadi pengikut Tuhan. Ada orang yang tadinya kaya, tiba-tiba jadi miskin mendadak. Ada orang yang tadinya miskin, tiba-tiba jadi kaya mendadak.
Kita bisa mengalami situasi-situasi yang tiba-tiba. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga. Amin, Bapak Ibu. Katakan, saya mau berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga kita adalah di dalam keintiman dengan Tuhan. Melalui doa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Dan ketika kita bilang kita berdoa, maka jangan pernah kita menjadi orang deklarasi oke. Ya, kita beriman, kita yakini, kita katakan. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu tidak seperti yang kita inginkan atau kita bayangkan. Ingat jawaban doa Bapak Ibu? Apa? Saudara bisa kasih tahu di kolom komentar, bantu saya. Apa jawaban doa? Ada 3. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Ya, tidak, dan tunggu. Saudara paling suka yang mana? Ya, sekarang Tuhan jawab. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang, no, karena itu bukan yang terbaik. Itu baik aja, tapi bukan yang terbaik. Tuhan mau kasih yang terbaik bagi Bapak Ibu. Katakan amin. Atau tunggu, karena Tuhan tunggu hati kita siap, karena Dia akan memberi lebih daripada yang kita bayangkan. Ya. Dan setuju dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Ada sebuah kisah Bapak Ibu ya. Ketika ada suatu peristiwa di mana terjadi banjir ya. Lalu kemudian ada satu bapak ini, dia orangnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan, hentikan banjir ini. Tapi banjirnya tidak berhenti ya, semakin naik, semakin naik. Lalu tiba-tiba dia berteriak, Tuhan tolong saya. Nah, akhirnya ada yang datang bilang, ayo Pak, kita keluar dari rumah, sepertinya banjir akan semakin baik. Tapi bapak ini bilang, tidak, saya sedang berdoa dan saya tahu Tuhan akan tolong saya. Iya, ayo kita keluar. Dia nggak mau keluar. Singkat cerita, banjir tambah naik, dan dia harus naik ke atas atap rumah. Lalu sampai di atas atap rumah, dia teriak, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba ada perahu karet yang lewat. Dan mereka bilang, ayo Pak, mari naik di atas perahu. Banjir akan semakin naik. Bapaknya bilang, tidak, saya tunggu Tuhan yang tolong saya. Lalu kemudian perahu itu akhirnya lewat. Bapaknya ngotot, tunggu Tuhan yang mau tolong. Lalu dia tunggu di situ dan tiba-tiba banjir tambah naik. Lewatlah helikopter di atasnya. Pak, kita turunkan tali, Bapak pegang talinya dan mari Bapak naik ke atas. Banjir akan semakin naik. Dia bilang, tidak, saya tunggu Tuhan sendiri yang tolong saya. Singkat cerita, Bapak ini akhirnya meninggal dunia. Ya. Dan ketika dia meninggal dunia, sampai di surga, malaikat tanya dia, loh, Bapak, kenapa Bapak ada di sini? Sebenarnya ini belum waktunya untuk Bapak itu dipanggil Tuhan. Lalu Bapak itu bilang, saya minta tolong. Tapi kenapa Tuhan tidak tolong saya? Lalu malaikat bilang, tadi saya sudah kirim orang untuk kasih tahu Bapak keluar dari rumah. Bapak nggak mau ikut. Saya sudah kirim perahu karet. Bapak juga tidak mau naik. Saya sudah kirim pesawat. Bapak juga tidak mau. Akhirnya ya Bapak meninggal. Jadi yang salah siapa? Ya, saudara tulis, ya ampun tuh Bapak. Imannya konyol ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kita kadang seperti itu. Kita suka atur Tuhan. Tuhan harus tolong saya begini ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi milikilah iman yang tidak ngotot. Ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itulah yang terbaik. Ya, amin Bapak Ibu. Dan kita harus jadi orang Kristen yang hidup dalam iman. Tadi saya sudah singgung di awal, adalah orang yang taat. Ya. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, saudara, ya saya lihat, saya dari khususnya dari gereja online melalui Zoom ini ya, dari awal kita cuma di Facebook, kemudian kita pakai Zoom, dan kemudian YouTube. Orang itu silih berganti, ya. Dan saya lihat di sini banyak yang mengalami mujizat, kesembuhan, dan kemudian nggak tahu lagi kemana, ya. Ini yang saya mau bilang Bapak Ibu. Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ya. Jadi justru hari-hari terakhir Bapak Ibu harus semakin giat.
harus semakin sungguh-sungguh dalam ibadah-ibadah kita. Ya, Alkitab bilang dibiasakan beberapa orang. Saya berdoa kita bukan jadi dalam orang-orang yang terbiasa itu, ya, yang suka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi kita semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menasihati, ya, saling mengingatkan dan semakin giat melakukannya. Ada banyak orang yang tidak mau dibilangin, itu tandanya nggak punya teachable spirit, tidak punya roh yang mau diajar. Dan dengan demikian, seperti Bapak tadi ya, udah dinasihatin, ayo Pak naik perahu karet, ayo Pak naik pesawat, ayo Pak keluar dari rumah. Dia ngotot, dia merasa dia paling benar sendiri. Dan akhirnya, ya udah pertolongan Tuhan lewat. Ya, seringkali Tuhan memakai orang-orang yang mungkin kita pikir siapa loh bisa nasihatin gua, gitu kan? Padahal dia Tuhan pakai untuk mengingatkan saudara dan saya. Dan kalau kita orang yang rendah hati, kita belajar terbuka menerima nasihat. Itu baik bagi kita Bapak Ibu. Dan kalau kita adalah orang yang suka untuk mau hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang taat. Dan salah satu bentuk ketaatan kita adalah kita mau menjadi agen penyelamat. Matius 28, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dulu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang mau menerima penyertaan Tuhan sampai akhir zaman? Boleh lambaikan tangan, boleh raise hand. Amin. Bapak Ibu yang ada di Facebook, yang ada di YouTube mau menerima penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu mau malaikatnya Tuhan utus menjagamu di keluar masukmu, ketika engkau di jalan, ketika engkau di rumah, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau di sekolah, ketika engkau di kantor, ada malaikat Tuhan. Kita perlu pelayanan malaikat hari-hari terakhir ini, saudara. Karena goncangan bisa tiba-tiba saja terjadi. Dan saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang diluputkan dengan cara-cara yang ajaib. Kenapa? Ada pelayanan malaikat. Dan bagaimana kita bisa mengakses pelayanan malaikat itu? Salah satunya yang tadi di dalam Matius 28 berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya saudara kalau mau mengalami penyertaan Tuhan, kuncinya adalah saudara beritakan firman. Saya berdoa nanti besok, ini hari mujizat pagi ya, kita udah terlalu banyak mendengarkan. Kita udah banyak mendengarkan firman, mungkin cuma bukan di Zoom ini saja, tapi saudara juga mungkin ada di gereja lokal, saudara di onsite ya. Saudara juga mungkin ada di persekutuan doa, saudara mungkin banyak firman yang sudah kita dengar. Jangan kolesterol rohani. Jangan jadi orang yang hanya makan dan tidak pernah berbagi dengan orang lain. Kita bisa kolesterol rohani. Jangan juga cuma mendengar silau dengan firman-firman yang adalah terang dan kita tidak pernah berbagi kepada dunia dalam kegelapan. Kita akan silau ya dengan lampu yang terus menyinari mata kita tanpa kita menjadi bias untuk orang-orang di sekeliling kita. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, kita punya sebuah keputusan. Saya mau menjadi agen penyelamat. Saya mau mengumpulkan mahkota karena ternyata ketika saudara memberitakan Injil, saudara bukan cuma menerima penyertaan sampai akhir zaman, tapi saudara juga punya mahkota. Akan ada banyak orang Kristen di surga yang hidup jadi orang biasa, nggak punya mahkota. Kenapa? Karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya, dan dia diselamatkan, dia masuk surga. Tapi di surga nanti dia bisa tinggal jauh dari tahta Tuhan, karena surga itu besar banget, saudara. Dan yang kemungkinan kedua adalah saudara di sana jadi rakyat jelata. Saudara nggak pakai mahkota. Kenapa? Kita nggak pernah kumpul mahkota. Kita nggak pernah bawa jiwa datang kepada Tuhan. Ayo, kumpul mahkotamu Bapak Ibu. Bawa sebanyak mungkin jiwa datang di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara nggak bisa nginjili, ada penginjilan online. Salah satunya misalnya mujizat pagi hari ini. Harusnya saudara mulai kirim link kepada teman-teman, saudara-saudaramu, ke grupmu, atau kepada
keluargamu. Lalu pagi-pagi saudara bisa jadi agen untuk ingatkan, ayo mujizat pagi, bangun pagi, bunyikan alarm. Lalu kita ikut doa bersama. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka terima Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah mahkota saudara. Wow, saya berdoa pagi hari ini. Mari, hari sudah jauh malam. Sebentar lagi Yesus datang menjemput kita. Menerangi semua yang ada dalam kegelapan. Pastikanlah ketika lampu sorot Tuhan terarah kepada saudara, saudara sedang mengenakan Yesus. Ya, saudara sedang punya jubah yang putih berkilau-kilau. Dan di atas kepalamu ada mahkota. Kalau Pastor Luther berbicara tentang ada 5 mahkota yang firman Tuhan sampaikan. 5 mahkota. Saya sering merenung 5 mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemegahan, mahkota-mahkota yang Tuhan siapkan untuk pemenang jiwa, untuk orang-orang yang hidup dalam kekudusan, orang-orang yang setia, seorang yang mau menggembalakan, membawa jiwa banyak ke dalam kerajaan surga. Ada 5 mahkota saudara yang bertahan di dalam pencobaan. Saya bilang, Tuhan, saya kepengen dapat. Saudara jangan terlalu punya keinginan dengan hal-hal, saya mau punya rumah banyak, saya mau punya mobil banyak, saya mau punya suami, saya mau punya istri yang begini, saya mau punya anak yang boleh saja. Tapi mari punya bayangan tentang kekekalan itu jauh melebihi itu. Sehingga saudara kejar. Saya kadang-kadang ya, misalnya malam saya mau tidur, aduh aku belum share link, aduh aku belum ini, belum bagaimana saya mau berbagi ini. Kenapa? Karena saya punya mimpi di dalam kekekalan. Saya nggak mau jadi rakyat biasa. Saya mau ada di dalam sebuah agenda besar Tuhan. Agenda besar Tuhan tuh nggak kayak yang ada di bumi, yang nggak ada di Inggris, UK, yang ada kerajaan-kerajaan itu biasa, saudara. Kerajaan surga itu punya satu agenda besar. Dan saya bilang, Bapak, saya mau masuk di dalam agenda besar. Makanya saya latih, saya berusaha untuk bagaimana bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sama. Amin. Mari kita giat sama-sama. Kita pastikan bahwa di surga nanti kalau saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sana, Ibu Luciana, saya bertemu dengan Ibu Vero, kita sama-sama dong pakai mahkota. Amin. Kita sama-sama dong pakai jubah keren. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya ketemu dengan Bapak Ibu, kita semua adalah putri-putri raja. Haleluya. Pagi ini, mari, hari sudah jauh malam. Jangan santai, jangan main-main. Semakin giat melakukannya, kumpulkan jiwa sebanyak-banyaknya. Nanti besok malam ada healing. Pastikan saya bawa satu mahkotaku. Yang mau? Boleh katakan amin? Mulai taruh di otak siapa yang saya mau ajak besok malam. Ya. Dan saya yakin dalam bulan ini, kalau saudara setiap hari punya satu kerinduan, besok akan ada jiwa, besok akan ada jiwa, besok akan ada jiwa. Wow, Zoom kita nanti nggak muat lagi Bapak Ibu. Kita akan bikin lagi Zoom yang lebih besar. Ya, sudah terlalu banyak kita mendengar, jangan jadi 2 Timotius 3, hidup mementingkan diri sendiri, tapi mulailah jadi agen-agen penyelamat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Puji Tuhan Bapak Ibu diberkati di pagi hari ini. Yang diberkati Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari. Kita bukan cuma mendengar, tapi kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Mari belajar tiap hari Bapak Ibu, ini ibadah hampir setiap hari. Mari belajar dengar, lalu mana yang Tuhan suruh kita perbaiki, Tuhan suruh kita reposisi, Tuhan suruh kita lakukan, maka Bapak Ibu segera lakukan. Ingat bahwa penundaan itu adalah salah satu bagian daripada ketidaktaatan. Dan Tuhan paling gak senang dengan orang-orang yang tidak taat. Yang kedua adalah lupa. Jangan Bapak Ibu pakai alasan lupa dengan Tuhan. Karena lupa itu ujung-ujungnya akarnya adalah kita jadi orang sombong, Bapak Ibu. Tapi orang yang manusia ini sering lupa, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu dengar apa yang Tuhan katakan hari ini, langsung belajar melakukannya. Karena itu akan menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah itu jadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan Bapak Ibu.
Puji Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, hamba mengucap syukur untuk pagi ini. Umat-Mu telah menerima firman-Mu, dan biarlah bukan cuma untuk mereka, tapi mereka juga memberkati banyak orang, memberkati keluarga mereka, tempat pekerjaan mereka, memberkati orang-orang yang mereka temui, dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kasih karunia-Mu penuh atas mereka, sehingga mereka menghidupi kebenaran-Mu, dan kebenaran itu menjaga langkah-langkah mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah Tuhan